Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat sastra semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan mengulas mengenai novel angkatan 20. Nah, yaitu novel Sengsara Membawa Nikmat karya tulis Pransakti. Novel Sengsara Membawa Nikmat ini merupakan salah satu novel klasik Indonesia yang sangat populer. Bahkan kisahnya telah diangkat ke layar kaca dan menjadi tontonan wajib pada masanya. Kisah ini pada intinya bertemakan tentang cinta yang dibalut oleh intrik-intrik. Tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa Nikmat yaitu seorang pemuda berdarah Minang yang bernama Midun. Midun merupakan seorang yang sangat santun, berperangai baik, taat agama, pandai ilmu silat, dan rendah hati. Nah, karena kesederhanaan dan kebaikannya, sehingga Midun sangat disukai oleh warga kampungnya. Hal ini ternyata mengusik rasa iri hati dan dengki dari seorang pemuda lainnya, yaitu yang bernama Kacak. Kacak sendiri merupakan sosok atau seseorang yang congkak, sombong, dan angkuh. Dan Kacak juga merupakan keponakan dari orang terpandang yang berada di kampungnya itu. Nah, ia ternyata sangat iri sekali kepada Midun karena ia menganggap bahwa Midun itu tidak pantas untuk disukai oleh banyak orang karena Midun hanyalah seorang anak petani yang miskin. Nah, untuk secara umumnya novel ini bercerita tentang kisah suka duka Midun yang menghadapi banyak cobaan. Nah, sebelum hidup bahagia bersama istri dan keluarganya. Nah, salah satu cobaan terbesar Midun adalah rasa dengki dari Kacak. Ia sering dicurangi dan difitnah oleh Kacak, padahal ia sendiri berasa tidak melakukan apa-apa kepada Kacak. Nah, pernah satu hari istri Kacak terseret arus sungai. Karena Midun berada di tempat yang sama, ia pun langsung menolong dan menyelamatkan istri Kacak. Namun, bukannya berterima kasih, Kacak malah memfitnah Midun bahwa ia hendak memperkosa istrinya itu. Nah, Kacak pun melaporkan hal tersebut kepada pimpinan desa, dan ternyata pimpinan desa pun mempercayai fitnahan tersebut. Nah, dan sebagai akibatnya, Midun pun dihukum untuk melakukan pekerjaan tanpa digaji dan diawasi oleh Kacak. Nah, kemudian novel ini, cerita ini juga tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Kacak masih gerah atau masih tidak suka melihat Midun berkeliaran di desa mereka. Nah, akhirnya Kacak pun merencanakan sejumlah hal dengan tujuan membunuh Midun. Nah, ternyata usaha tersebut selalu gagal. Tetapi Kacak masih bisa memfitnah Midun sehingga pada akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara Midun menjadi seseorang yang disegani sebab ia memiliki hati yang baik. Nah, dan kepandaiannya juga dalam bela diri. Nah, dalam menjalani masa tahanannya itu, Midun suatu hari bertugas menyapu jalanan. Secara tidak sengaja, ia melihat seorang gadis cantik yang duduk termenung sendiri. Setelah gadis itu pergi, Midun bermaksud menyapu di tempat gadis tadi duduk itu. Nah, kemudian ia pun kaget dan mendapati sebuah kalung yang berada di sekitar tersebut, dan ternyata kalung tersebut milik gadis tadi yang duduk. Nah, akhirnya setelah mengembalikan kalung tersebut, ia bisa berkenalan dengan gadis yang ternyata gadis tersebut bernama Halimah. Nah, kemudian Halimah ternyata hidup bersama dengan ayah tirinya.
Halimah merasa tidak bahagia dan berniat mencari ayah kandungnya di Bogor. Nah, karena Midun merasa kasihan, Midun pun berjanji setelah menjalani masa hukumannya, ia akan membantu Halimah mencari ayahnya di Bogor. Nah, kemudian singkat cerita, Midun akhirnya keluar dari penjara. Dan dia pun menepati janjinya untuk membawa Halimah lari ke Bogor mencari ayahnya itu. Nah, setelah menemukan ayahnya, Midun menetap di rumah tersebut selama 2 bulan. Nah, dia merasa tidak enak dan kemudian memutuskan berangkat ke Batavia dan mencari pekerjaan. Nah, Midun mendapatkan banyak sekali cobaan dan rintangan. Dia mulai meminjam uang pada rentenir untuk memulai usahanya. Dan pada akhirnya usaha tersebut pun sukses. Tetapi di tengah-tengah usahanya sukses, ternyata si rentenir menjadi iri dan memfitnah Midun. Pada akhirnya Midun harus dijebloskan kembali sekali lagi ke dalam penjara. Setelah bebas, ia berjalan ke pasar baru dan secara tidak sengaja menolong seorang sinyo Belanda yang ternyata sedang diganggu oleh penjahat. Nah, sinyo Belanda tersebut ternyata seorang anak dari seorang pejabat terkenal. Nah, sebagai rasa terima kasihnya, Midun diberi pekerjaan dan akhirnya ia ke Bogor menikahi Halimah. Nah, seiring berjalannya waktu, karir Midun semakin menanjak dan dipercaya memimpin sebuah operasi di Medan. Nah, dari hal tersebut ternyata mempertemukannya dengan adiknya yang bernama Manjau. Manjau bercerita banyak bagaimana kondisi di kampung dan soal keluarganya. Dia bercerita bahwa keadaan keluarganya sangat menyedihkan. Akhirnya, sekembalinya ke Batavia, Midun meminta agar ditugaskan di kampung halamannya. Dan akhirnya, ia pun kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan keluarganya. Di sana juga Midun bertemu kembali dengan Kacak. Ternyata Kacak sudah menyesali segala perbuatannya kepada Midun dan pada akhirnya mereka pun hidup bahagia di kampung halamannya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin sekian yang dapat saya ulas hari ini. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa membaca novel tersebut, novel Sengsara Membawa Nikmat karya Tulis Sutansati. Nah, semoga ulasan dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan selamat membaca. Dan novel ini merupakan novel terbaik dari Tulis Sutansati. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila dari penjelasan saya kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.